السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت باب وكل الناس داخلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Tabongo Timur bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh dasawisma yang sempat hadir, para kepala dusun, BPD maupun LPM yang sempat hadir, yang kami hormati, yang kami muliakan, mantan kepala desa Tabongo Timur selaku Bate Lotundungio, Kecamatan Tabongo, yang kami hormati guru saya Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Yasin Ibrahim, orang tua kami. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau dan menyehatkan beliau, dipanjangkan umur beliau insyaallah, dan ilmu beliau ada berkahnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh adat, Bapak Haji dan Ibu Haja, Bapak dan Ibu calon haji, dan insyaallah kita semua yang sempat hadir pada malam hari ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bil khusus keluarga yang berduka, mudah-mudahan diberikan ketabahan dan keikhlasan untuk melepas daripada kepergian adik kita yang tercinta. Beberapa hari yang lalu sudah meninggalkan orang tuanya yang mungkin usianya baru 1 tahun 6 bulan ya Pak ya, kalau tidak salah. Itu masih seusia dengan anak saya yang hari ini anak pertama ya, 1 tahun 6 bulan. Sungguh sangat ya begitu berduka cita karena anak yang sedang lucu-lucunya tiba-tiba diundang dan dipanggil harus mendahului kita semua orang tua untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang tua yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan untuk bisa melepas daripada kepergian ananda tercinta menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, mula pertama di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari sama-sama kita hadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan kuasanya lah kita semua masih beroleh nikmat kesehatan, kekuatan, terlebih nikmat iman dalam Islam,
sehingga masih bisa menghargai undangan keluarga pada malam hari ini. Salawat beserta taslim semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Insyaallah bisa sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ini ditelepon ya masih kira-kira 6 hari yang lalu, ya, diminta oleh keluarga untuk bisa menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini. Ucapkan banyak terima kasih. Yang berikut Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentunya singkat saja, kurang lebih 40 menit. Saya akan menguraikan singkat, mengutip daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika anak Adam meninggal dunia, semua amalannya terputus. Jadi ami wong bolo Adamu, wan bolo ilate walo nabi, semua amalnya terputus. Lo putu ami amal itu Pak. Itu biasa hentabia habis putus. Kita biasa bersedekah, kita biasa melakukan kebaikan-kebaikan, berzikir. Kata Nabi, seluruh amalnya putus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Kecuali untuk dalala itu yang putus. Kira-kira betul-betul putih umma hingga tomailatia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqatul jariyah, sedekah jariyah itu yang putu yang pertama. Bolo pembangunan masjid yang sementara dibangun, wow bololok sumbang ima itu semeni ngopanda tertibu itu. Selama masjid itu masih digunakan, tonggolo tabiate itu, sekalipun itu mamak dalam kubur, Pak, amalnya, pahalanya terus mengalir. Terus mengalir ke kita. Biasanya lando belum talo tiali, berarti dia bisa tata meriwa. Tata belum talo, polo mana nama sumbangan. Kalau ti sumbangan kotak amal ibu. Ya kayak ini mah. Anak kita ibu dah hidup lah, yang balik kayak dia lo lah. Padahal Bapak Ibu yang saya hormati, yang belum mau nak main detai, nggak ambil doi lah tahwati mau alainya. Ya lu Ustad bo kredit itu cash tunda. Ya rupa-rupa lo daster pak hamaling lagi. Padahal ini hanya dipakai ketika ruh masih berada dalam jasad. Itu daster harga lehetul itu, orang gonahe menapasi ibu pakai ini. Kalau ilah dari ibu, daster beto gaga. Pemakai hiel itu talol. Iya. Ya, fakta ini Pak. Fakta ini Ibu, kenyataan, realita yang ada. Ya. Padahal yang kita berikan 50.000, 100.000, kita isi di kotak amal, itu amal kita. Ya, yang tidak akan putus ketika dikerjakan masjid, taman pengajian, pondok pesantren, panti asuhan, kita sumbangkan menjadi amal jariah. Apalagi kita berikan Al-Quran,
kita wakafkan Al-Quran. Ya, dan Al-Quran itu dibaca oleh orang ya, penghafal Quran. Kira-kira Pak hitung bagaimana banyak pahala yang ditransfer ke kita tanpa mengurangi pahala orang yang membacanya. Masya Allah. Tapi terkadang kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, memandang amal itu remeh saja ya. Uang-uang yang ya 150 itu tidak keluar di kotak, tidak masuk di kotak amal. Ya biasanya 1.000, 2.000, 5.000 paling nggak datang 10.000. Ya ada kalanya koin. Ya itu Pak ya. Dan di beberapa masjid itu sudah sampaikan ke saya, kami Ustadz sudah buat ya kotak amal itu uang koin tidak bisa masuk. Ya, hulu-hulu loh uangnya Pak wow bukiki. Jadi podo ikan tasi hulu lo lio mak itu malin masuk pol. Mau logam itu yang mana? Ya. Biasanya dia masih kalau tali au peluang kotak amal cuma hati poli. Ya. Bisa lihat peta rambut peluang ya kotak amal cuma hati poli. Padahal ibu-ibu ini ya yang di Gorontalo dia katanya ya baju yang mahal-mahal dibeli ya. Biasanya hari mau habari pesta mawawane lah mau tali bobo ya. Lo nak mota de tokoh ya baju di kota Gorontalo di mall ya Matahari beli baju mahal-mahal ya mahal itu lah lima itu at ngopel mall hektori satu paket. Mengkumpul pesta itu mah lo kain. Mamulai dari le undangan. Nah oleh mati ada lo undangan lewat di telom uwi tema. Kalau lo nggak dipilih orang dia. Ya, lo tali opak kata ia ilundang ini yo. Ya. Odungga yang mak tepat talo kami si matolo tahun lo betalo nikah. Mati ade awala iya iya mama tak ada baik oleh iya mama imam melodi kau dia undang atau tahun udah bodong kau elah liu ya, bayangkan ini sakit hati. Masya Allah. Ibu bapak yang saya hormati jawatan dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berikan 1.000 rupiah ya untuk sedekah, 10.000 kita berikan untuk sedekah membantu orang yang memang membutuhkan bantuan itu, kata Allah dalam Al-Quran, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat satu kebaikan maka balasannya 10. Ya. Mopulolihu uilohindo maaf 100.000 yang akan digantikan oleh Allah, dan itu pasti. Di dalam sebuah kitab, ya, masih kitab yang sama, Riyadhus Shalihin, itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilanil malakaini." Setiap pada pagi hari selesai waktu subuh itu ada 2 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini untuk apa? Memang tinggal lihat kira-kira mereka akan berdoa apa? Ya, mereka berdoa Bu. Apa doa kedua malaikat ini? Yang pertama dia berdoa, ya Allah, berikan ganti ya terhadap harta dia yang dia sedekahkan kemarin. Hepuhilia doa malaikat Pak. Malaikat ini yang tidak ada dosa sama sekali, yang tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah, bertasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa, ya Allah, ganti ma'o harta liyo upil sadaqah liyo. Didoakan oleh malaikat. Dan satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talahan. Ya Allah,
berikan kehancuran terhadap harta yang ia tahan. Ya, aku hemok tunggili boyo tungguo mepikita kotumo itu pati ruba itu. Ya, hedu ala malaikat apa? Agar diberikan kehancuran, maka berbagai macam penyakit ya didatangkan. Ya, Allah datangkan. Dan uang itu keluar tidak ada pahalanya sama sekali. Mau keluar Pak, biaya dokter itu ratusan ribu bahkan jutaan ya. Puluhan juta. Kalau sudah mau operasi macam-macam penyakit karena kelebihan makan yang santan, maka akan ya, timbul kolesterol, ya, asam urat, ya, diabetes melapus. Ya. Keluar juga uang itu Pak, yang kita tahan, yang kita tidak mau sedekahkan, akan keluar tapi tidak ada pahalanya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita makan hari ini akan menjadi busuk, ya, bagian daripada toilet. Apa yang kita pakai hari ini akan lapuk, ya, ngotupo Pak, lama-lama bertahun-tahun dia akan rusak. Tetapi apa yang kita sedekahkan itu yang kita akan bawa mati kata Nabi. Ya, itu udah langsung mati Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga itu lo iya lo mengopanggolan mulo, ya, mopo mulo, ya, mopo mulo itu artinya mopo mulo lo amai, ya, wanita lo delo binde pasti mau butuh oyoto, ya, boleh lo ilo kordir lo binde begitu, dia bolu Pak, mungkin pokale tangan, ya. Wanta tadi ala pemulo dia mak pohara tutum mulai di depan, ya, jangan berharap. Sehingga ya Bapak Ibu yang saya hormati, beruntunglah ya orang-orang yang hari ini menggunakan ya, harta titipan Allah Subhanahu Wa Taala di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia sedekahkan, membantu orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita semua. Ya, jangan kita berbuat ya bertindak seolah-olah tidak melihat orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari kita jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, sedekatul jariyah. Yang kedua, kata Nabi, amal yang tidak akan putus itu al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan ketika di dunia. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita luas daripada pengetahuan, wawasan tentang ilmu agama, agar supaya nantinya semua apa yang kita lakukan, apa yang menjadi perbuatan kita itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta daripada ijma' para ulama. Ya, terkadang kita ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, berbuat tanpa ada ilmu, ya sekedar ya sesuka hati saja. Padahal Rasulullah menyampaikan, siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Ya, bagaimana hadisnya? Man arodat dunya wa alaihi bil ilmi. Ya, siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Ya, jadi dunia ini bukan ya, dengan harus kekuatan dia rajin kerja keras siang dan malam. Kata Nabi harus juga dengan ilmu. Ya, wa man aradal akhirat wa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat harus juga dengan ilmu. Ya, harus juga dengan ilmu pengetahuan. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Sehingga kita belajar jangan cuma ya fokus di ilmu dunia saja. Bagaimana kita bisa pelajari daripada ilmu akhirat, ya, ilmu yang bisa kita lakukan di dunia dan akan bisa bermanfaat bagi kita di akhirat.
dan dapat mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, ya, ada ridha Allah Subhanahu wa taala di situ, maka insya Allah surga yang akan dia tempati. Sehingga kalau saya hari ini, ya, wadiya dia hemolohe soroga, tidak cari pahala, tetapi cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat ridho Allah, semua kita akan dapat. Ya. Bagaimana caranya bisa dapat ridho Allah itu? Tentunya dengan, ya, ikhlas, ya. Ikhlas di dalam melaksanakan semua amal ibadah, tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini ilmu yang bermanfaat kita kerjakan. Ya, ilmu yang baik kita kerjakan, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi harus beriring-iringan ini keduanya. Karena kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat menanam, ya, untuk kampung akhirat. Persiapan menuju akhirat. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyentil, ya, sedikit. Kalau orang tidak ada ilmu, ketika mau ijab qabul, ya, pernikahan, ya, hanya ilmu dunia saja, ilmu formal yang dia pelajari, ilmu sekolah yang dia pelajari, ya. Kemudian orang tua tidak mendidiknya tentang ilmu agama. Coba saksikan, ya, berapa banyak yang saya hadir di tempat itu, ya, ketika diakad, ya, di Puakaji donggo happy atiolio, ya, di laki-laki itu mah ada yang banyak yang salah. Ya, ketika diminta untuk dituntun oleh imam, ya, mau doa walaut, ya, ya. Ketika di subhanallah, doa alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dong mulai karena ulama aja, ya, wala haula, ya, wallahu wala, ya. Itu realita, Pak, ya, itu dia, wallahu wala. Kalau Pak Imam wala kuwata wala kauta. La ilaha illallah. Ya, ketika dia akad nikah, ijab qabul sa'adat, asyhadu an la ilaha illallah. Qul wa asyhadu an la ilaha illallah. Wal imam asyhadu. Ya, tidak bisa. Karena kenapa? Tidak biasa. Ya, makanya mas sekalian dimuliakan oleh Allah, kita harus pelajari ini. Ya, kata itu adat Gorontalo, ya, dan ini pernah saya kerjakan juga, ya, molomela taluhu tabiyah, ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang, ya, ulu-ulu talai upet dembing atau pemandu alat tabua didihu oleh imam tahu muli tabua, ya. Kira-kira bagaimana itu harus kita pelajari, ya. Kira-kira wala doa lo, ya, malam menatal tabiyah. Tidak ada yang tahu di sini mungkin, ya. Itu dalam Al-Quran, Pak, ya. Di dalam ayat Al-Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala sampaikan fa'aqim wajhaka, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah. Itu apa? Kudu tamu tahu itu, ya. Kata Allah, hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertalulnya agama artinya di dalam berumah tangga kita ini harus, ya, condong kepada aturan Islam, condong kepada aturan agama jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya, terkadang itu di pesta-pesta, ya, sudah sebanyak di Gorontalo begitu, Pak, ya. Itu kalau ada yang bakar sepaket, ya, tolong, ya, saya sampaikan ini, tolong jangan yang bakar sepaket itu banci-banci, ya. Di petanduk dia tak buat, Pak, ya, dan sudah pasti laki-laki. Jangan sampai ada yang memakai tetap buat, ya, pengantin wanita itu banci, ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, di poilo melon ya lihat taruh tapi yang mahelo melon banci itu
Ya, itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, harus ya dipisahkan. Ya, kalau laki-laki di laki-laki, perempuan yang bekasnya pakai badiah. Ya. Harus begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Ini karena kurangnya kita mempelajari ilmu agama yang sebenarnya, maka kita anggap remeh saja ini. Anggap biasa-biasa saja ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi ada perempuan yang biasa mengumbar auratnya di jalan, ya, pasana kamari pakai cadeko, celana dekat kota. Ya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, mata laki-laki yang, ya, amal laki-laki yang hancur. Ya, ketika Anda mempertontonkan aurat Anda, ya, aurat wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka jemaah sekalian, betapa besar dosa, ya. Satu helai saja rambut yang dilihat, ya, rambut wanita yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia akan siap disiksa dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pakai kain ipo-ilo buta betul. Ya, wan dia Pak dia mengolah, dia lolos. Ya, jangankan botik cadeko ya. Dia pakai kain itu mau goyang telat, dia pengolah. Ya, botik tak bahaya. Ya, botik mati ayat hati tak ya. Amalnya bisa rusak Pak, karena gara-gara kita. Ya, wali-walala ilon data lo amali lo beti mau ngobuat gentayangan seperti ya hewan, na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya titipkan pesan ya kepada para orang tua yang punya anak gadis yang sudah memasuki masa menstruasi, artinya sudah injak masa remaja, maka Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tuntun dia. Kalau dia tidak mau hijab, ya, harus dengan keras kita sampaikan. Ya, dengan tegas. Kenapa? Anak ini titipan kita. Ketika kita tidak didik dengan baik ini, dia buat dosa, dia buat maksiat, maka orang tua bisa terlibat dengan dosa di hari kiamat. Ya, bisa kebagian dosa. Kenapa? Dalam riwayat itu disebutkan, ya, ada orang tua yang sudah kes, ya, dimasukkan ke dalam surga. Maka ada seorang kata, maka pintu mau masuk, tiba-tiba ada yang bersuara, ya Allah, kenapa engkau masukkan bapak itu ke dalam surga? Dia orang tua saya. Iya, memang dia diponis masuk surga. Keberatan saya, ya, keberatan wala iya Pak. Kenapa? Selama di dunia saya dia biarkan maksiat. Ya, watiam hualingai ada belema hehelia mai hulia lima. Ya, dia hanya sibuk untuk ibadah saja, sibuk dengan amalnya. Ya, sementara dia tidak ingatkan istri, dia tidak ingatkan anaknya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, ditahan bapak itu. Tidak jadi masuk surga. Kenapa? Diseret sama-sama dengan anaknya masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Banyak kita yang tahu ayat ini. Ya, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Untuk siksa neraka Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi mari kita realisasikan, ya, daripada amal, daripada aturan-aturan agama ini yang sebenarnya. Ya, terkadang kita ini sudah terbawa dengan budaya Barat yang, ya, memang bukan seagama dengan kita, tapi kita ikut-ikutan. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, dengan suaminya dia batas-batasan, tapi kalau dia di TikTok, ya, diumbar-umbar di TikTok, sadiki-sadiki pas status, sadiki-sadiki pas curhat di Facebook, ya. Makanya ada yang semua bah komen kamari ketika dia bahas status, ya, di komen. Ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bah komen akan? Memang kita lihat orang anak lelaki itu lebih ganteng daripada kita. Saling mata. Ya. Maka terjadilah apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman kita terhadap ilmu agama. Sehingga
ini penting Bapak Ibu yang saya hormati. Al-ilmu ayuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat kita amalkan, kita bagikan kepada anak-anak kita. Bagaimana bacaan Al-Fatihah yang benar, menutup aurat dengan sempurna, menjaga salat 5 waktu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal yang lain ya kita bagikan kepada anak-anak selama mereka mengerjakan, bagikan kepada tetangga selama dia masih hidup, dia kerjakan apa yang kita bagikan itu akan menjadi daripada amal ya zariah dia di dalam kuburan nanti. Yang ketiga, yang terakhir, disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga amal yang tidak putus adalah awaladun solihun, ya ulang ya, awaladun solihun, anak yang soleh ya dan soleha yang ditinggalkan oleh orang tua, kemudian mereka berdoa ya, mereka doakan orang tua mereka yang telah mendahului mereka. Minimal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat terkejut ya ketika terinformasi ke saya bahwa yang meninggal ini adalah anak yang masih usia ya di atas 1 tahun lebih, belum ya sampai 2 tahun. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, bagi kedua orang tua ya saya titipkan, tidak perlu bersedih ya, tidak perlu ya kita meratap, menangis sambil meratap, ikhlaskan saja. Kenapa? Karena ketika anak yang meninggal belum menginjak usia remaja ya, usianya masih anak-anak, masih balita seperti ini, ketika dia meninggal Bapak Ibu yang saya hormati, semua anak-anak yang meninggal di dunia itu nantinya di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sangat luas. Ya. Kalau bahasa kita, di satu lapangan yang besar sekali, semua anak-anak itu dikumpulkan di situ. Ya, ketika tiba yaumil mahsyar, hari penghisaban, ya, yaumul jaza, ya, hari pembalasan daripada amal ibadah kita, semua anak-anak ini akan dikumpulkan di satu tempat yang luas itu. Pada saat itu semua mereka menangis. Hiya batita keingo bapak dan ibu yang saya hormati. Maka kata Allah, wahai malaikat Jibril, tolong engkau lihat ya, molain 2 Mai wolo hemo obionga oletak ke ingawai. Semua mereka menangis, Pak. Maka malaikat Jibril datang. Apa yang membuat kalian menangis? Maka mereka semua spontan menjawab, wahai malaikat Jibril, kami ini berpisah dengan orang tua kami masih kecil. Nongko keke ino ami, wahai malaikat Jibril, kami tidak sempat bersama dengan orang tua kami. Di papa walima malamiyatia matilolama ilamiyatia, ketika kami masih kecil-kecil, kami tidak merasakan kasih sayang orang tua. Maka malaikat Jibril sampaikan hal itu kepada Allah. Maka dikembalikan ya, diperintahkan kembali oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, sampaikan kepada mereka, wahai Jibril, semua mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar informasi itu melalui malaikat Jibril, semua mereka berbahagia. Tidak lama lagi mereka menangis. Hiyong apa? Kata Allah, tanya lagi. Allah yang mau hiyong ali mau liyo. Sudah ada berita tempat mereka dalam surga karena mereka meninggal menghadap kepada Allah masih bersih dari noda dan kesalahan. Ya, masih seperti kain putih yang baru bersih. Ya, belum ada noda sama sekali. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, wala hemo hiyonga ali mongoli ulangi.
Maka mereka menjawab, kami tidak sempat bersama orang tua kami. Ibaba wa imama lam yati amatil ulama lam yati wa malaikat Jibril. Maka kami minta kepada Allah hari ini agar kedua orang tua kami bisa bersama kami di sini. Ya. Semua orang tua para anak-anak itu diundang oleh Allah. Ya. Wa malaikat Jibril jemput, ya. Mota jemput dia, mai undang ya, mai orang tua daripada anak-anak itu untuk bisa bertemu. Yang dari surga dikeluarkan. Ada yang katanya, Pak saya baru yang di neraka Ustaz, dia mau angkat kamari ulang Pak. Ya, diangkat kembali, ya, dipertemukan dengan orang tua mereka, dengan anak-anak mereka. Kedua orang tua ini bertemu, memeluk cium orang tua mereka. Anak-anak ini begitu berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika itu Bapak Ibu yang saya hormati, diberikan minum, ya, yang begitu luar biasa. Minuman itu diambil dari surga. Setelah berjumpa dan bertemu, kemudian dipisahkan kembali. Ya, yang di surga, kata Allah, wahai malaikat Jibril, kembalikan orang tua mereka. Yang di surga, kasih pulang-pulang. Baru yang di neraka, ya Allah, kasih jatah ulang Allah. Dia mau gulung ulang Pak. Ya. Setelah itu anak-anak ini diponis, dihalau, ya, bersama-sama untuk masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ketika tiba di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menghukum masuk tidak keinginan. Yang begitu banyak anak-anak ini tidak mau masuk. Apa kejadian yang terjadi di situ Bapak Ibu yang saya hormati? Mereka semua menangis. Ya hiyong Bapak Ibu yang saya hormati, ditanya oleh Allah, wahai malaikat Jibril, mulai dua mai walau hemok hiyong letak keingat. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau masuk surga, malahan menangis di pintu surga? Maka ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang membuat kalian menangis? Padahal sudah di pintu surga, sudah mau masuk surga. Maka kata mereka, wahai malaikat Jibril, kami tidak mau ketika kami diponis sendirian masuk ke dalam surga. Kami ingin bersama-sama dengan ibu dan bapak kami ke dalam surga, wahai malaikat Jibril. Mereka menangis Bapak Ibu yang saya hormati. Maka kata Allah, wahai malaikat Jibril, keluarkan orang tua mereka yang masih masuk ke dalam surga dan orang tua mereka yang dalam neraka. Ya, angkat, masukkan bersama anak-anak mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka berbahagialah bagi orang tua, ya, yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, dan memang ini sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada kematian yang datang begitu saja tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak akan mati seseorang, kata Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketetapan yang sudah pasti, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi dia tamat tahu mata kecuali ma walau izinin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Ananda ini tidak meninggal, tidak mati dia Pak, kecuali sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya saya sampaikan kepada orang tuanya dan kepada seluruh kerabat yang begitu mencintai dia, karena anak ini sangat dicintai, sangat lucu-lucunya di tengah-tengah keluarga. Tetapi tiba-tiba datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Sehingganya Bapak Ibu yang saya hormati, ikhlaskan, ya, saya minta kepada orang tua, ikhlaskan, ya, Ananda ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Ananda ini bisa bersama-sama dengan orang tuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin. Ya, ada yang bertanya pas saya begini, Ustaz, kalau begitu
anak so tidak mau sembahyang ya. Kenapa? Itu yang dalam neraka dia ada angka kemari masuk surga. Kan anak so meninggal masih bayi. Itu dia balik ke abah. Ya, dia mau ibadah, ya. Dia mau tabiat pak, dia mau tabiat. Kerjakan semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam ini sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mampu tinggal tahu itu pak, ya. Dia malu kalau umam masuk surga lah, pengolah tabiat. Ya, lolos sebelum tabiat, lolos mengol. Ya, malayol. Ya, dia itu pak. Ya. Jangan kita salah tafsir ya dari penyampaian saya ini kita potong kompas ya itu Muhammad umul jangan ya ini hanya sekedar ya hiburan dan penyemangat bagi orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya dan tetap tekun di dalam melaksanakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah diperbaiki, hubungan dengan manusia tetap kita jaga ya. Kalau itu Pak, ajang gol sesuai perjanjian saya 40 menit ya. Karena hati-hati untuk di rumah ya, di rumah Kokoro yuk Tiambong. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berarti sekarang sudah ya mengurangi jam. Kenapa? Berarti biasanya kemarin sebelum menikah itu sampai 2 jam diminta. Pak. Tapi sekarang saya sudah di Beluhu, diminta ceramah di sini ya, di Batu Daa biasanya di Bongomeme ya, saya sudah paskan 40 menit, paling lama 1 jam. Ya, karena lo ngolah mahehunggolo atate buat dia lo tadi dalam motor begitu gue ulang mulai di Beluhu Pak. Ya. Perjalanan 1 jam mendaya mau itu. Ya, sehingga ya Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan hal ini yang bisa saya sampaikan sesingkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita semua ya diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan dunia yang fana ini. Mari sama-sama kita doakan Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Kepada seluruh kita yang hadir, saya minta untuk bisa menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada Ananda almarhumah yang telah mendahului kita 6 hari yang lalu. Sama-sama Al-Fatihah kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي كما هو يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قوت الحاجات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها
ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقتك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walau utilala ila bila bandala. Walau udito maapu pali-palito. Walau iya lele tangato maapu lo mongautato. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.